tutorial cara membuat bahan ajar menggunakan aplikasi Canva. Bahan ajar ini nanti akan kita gunakan ke aplikasi Coffeeshop Maker. Pertama, kita buka dulu untuk beranda di Canva. Kita udah punya akun. Setelah itu kita akan cari desain atau template yang mau kita inginkan. Misalnya tentang modul ajar matematika. Oke, nanti setelah kita mengetikkan judulnya akan muncul beberapa template yang banyak yang udah disediakan oleh Canva. Kita tinggal pilih template mana yang kita mau jadikan sebagai cover bahan ajar kita. Misalnya kita mau yang ini, kita klik template-nya, lalu setelah itu kita klik sesuaikan template. Nah, setelah kita sudah memilih template yang kita inginkan, kita akan mengisi apa-apa aja yang akan kita tampilkan di bagian bahan ajar kita. Ini adalah salah satu contoh bahan ajar yang sudah saya isi tentang bahan ajar turunan. Jadi kelebihan ketika kita menyiapkan bahan ajar melalui Canva itu tampilannya akan lebih menarik kepada siswa untuk dilihat dan lebih mempermudah kita untuk bisa menyisipkan gambar maupun video. Dan ini adalah peta konsep. Nah, peta konsep ini untuk bagian template-nya kita bisa cari di bagian elemen. Nah, di bagian elemen ini kita bisa mencari apa aja, bahkan bentuk kotak, segitiga, atau yang lainnya itu ada di bagian elemen. Misalnya kita cari peta konsep. Nah, di bagian setelah kita mencari peta konsep akan muncul beberapa tampilan, bahkan ada bentuk grafis, video, dan juga foto. Jadi dari hasil pencarian ini nanti kita pilih salah satunya. Untuk menambahkan foto atau video itu di bagian unggahan, nanti kita unggah file. Lalu filenya itu akan terunggah kalau misalnya di gambar dia di bagian sini, kalau video di sini, audio di sini. Setelah itu kita akan mengisi bagian-bagian yang kita inginkan sampai selesai. Ketika sudah selesai semuanya, baru kita menyimpannya menggunakan PDF. Kita klik bagikan, lalu kita klik undo. Nah, di bagian ini nanti ada beberapa jenis file yang kita mau unggah kemana, baik ke video bisa, untuk PDF juga bisa. Ini ada pilihannya, kita pilih ke PDF standar. Nah, yang kita butuhkan adalah file PDF. Lalu kita klik undo. Setelah itu kita menunggu prosesnya sampai nanti selesai.
Nah, setelah kita klik unduh tadi, dia akan kesimpan di dokumen kita. Setelah itu kita bisa buat judulnya, misalnya bahan ajar matematika. Untuk PP-nya itu bentuk PDF, kita klik. Untuk aplikasi yang kedua, kita download aplikasi yang namanya Kavisub Bookmaker Pro. Nah, untuk aplikasi ini nanti kegunaannya PDF yang udah kita buat sebelumnya di Canva itu akan kita jadikan e-book yang akan kita share bahan ajarnya kepada peserta didik. Nah, untuk tampilannya awalnya seperti ini ya. Nanti ada menu add file, take edit, design, publish. Nah, untuk PDF tadi yang udah kita buat, kita import dulu. Jadi bentuknya itu memang harus PDF ya, karena kita juga mau membuat bahan ajar. Kita import PDF yang sudah kita siapkan sebelumnya di dokumen. Jadi kita menyimpannya di download, itu bahan ajar matematika. Oke, setelah kita pilih filenya, kita tunggu proses loadingnya. Nanti tampilannya begini. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, ini di sini kita mungkin membutuhkan waktu untuk dia memproses file itu ke dalam aplikasi. Ini untuk proses PDF-nya, nanti ada lagi proses gambarnya, karena file kita itu memuat gambar, jadi nanti dia masih dalam loading. Oke, tadi udah proses untuk PDF-nya, sekarang untuk image atau gambarnya. Kelebihan dari aplikasi Kavisub Bookmaker Pro ini kita gunakan, dia itu ada fitur tag edit-nya itu tentang kita bisa memasukkan gambar, video, maupun link YouTube yang lebih gampang digunakan oleh peserta didik. Jadi peserta didiknya tidak hanya bisa membukanya di sekolah, tapi juga bisa buka materinya itu atau bahan ajar itu di rumah dan kapan saja. Jadi mempermudah kita sebagai guru agar peserta didik bisa lebih paham. Selain itu tampilannya juga menarik ya. Nanti ada beberapa template juga yang membuat e-book ini lebih menarik dibaca oleh peserta didik. Oke, setelah sudah selesai loadingnya, kita masuk ke bagian tag edit. Nah, di bagian tag edit ini nanti kita bisa menambahkan gambar, video, ataupun link YouTube di page mana aja yang kita inginkan. Lalu di bagian desain, nah di bagian desain ini nanti disinilah kelihatan bahwasannya bahan ajar yang sudah kita siapkan tadi dibuka itu seperti buku elektronik. Kita bisa memilih beberapa style untuk digunakan. Misalnya kita pilih yang ini, bagian ini. Nah, ini nanti tampilannya. Kalau kita buka dia seperti buku e-book ya. Jadi bahan ajar yang sudah kita siapkan itu akan lebih menarik perhatian siswa untuk membuka buku daripada
buku teks biasa atau buku cetak biasa ya. Setelah itu, uh, ketika kita sudah selesai mengedit, menambahkan video atau gambar, kita publish. Nah, di bagian publish ini ada beberapa pilihan file atau formatnya yang bisa kita gunakan untuk men-share ke siswa. Kalau misalnya peserta didiknya bukanya dengan laptop, kita bisa pilih bentuk Excel. Tapi kalau misalnya peserta didiknya kebanyakan menggunakan handphone, itu kita bisa pilih bentuk HTML. Jadi nanti nih bentuk HTML ini alamat surau yang bisa kita posting di blog atau website. Sehingga linknya itu nanti kita bisa bagikan kepada peserta didik. Jadi ketika kita buka file yang sudah kita simpan, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita geser ke samping, dia dibuka seperti buku biasa, tapi ini dalam elektronik ya. Nah, e-book ini akan lebih menarik perhatian siswa dan mau belajar. Lalu bagian e-book ini juga mempermudah peserta didik karena misalnya ada link YouTube yang kita sediakan di dalam e-book untuk bisa dibuka langsung kepada peserta didik. Itu saja untuk penjelasan dan penggunaan aplikasi Kafisub. Untuk aplikasi yang ketiga, pada bagian asesmen kita bisa menggunakan aplikasi WordWall. Ini bisa langsung di website Google, kita klik aja WordWall, nanti kita masuk melalui akun email kita. Nah, tampilan awalnya setelah kita masuk begini. Jadi dia ada banyak pilihan template, misalnya match up itu seperti menghubungkan ya kan, lalu ada quiz, open the box, lalu unjumble, lalu berbagai banyak pilihan yang bisa kita gunakan agar bagian asesmen itu lebih interaktif. Ini kita bisa tampilkan juga di depan kelas nantinya agar peserta didik itu lebih bersemangat lagi dan tertarik mengikuti pembelajaran ataupun mengikuti kuis-kuis yang sudah kita sediakan. Nah, bagian ini contohnya kita pilih bagian kuis ya. Setelah kita klik nanti bagian kuis, bentuknya nanti akan tampil seperti ini. Nah, aktivitas titel ini judulnya bisa kita buat misalnya kuis tahunan. Nah, ini bisa beberapa pertanyaan, kita masukkan pertanyaannya di question pertama. Ini pertanyaannya ini bisa dalam bentuk gambar maupun audio. Nah, misalnya kita tentukan turunan pertama dari fungsi x sama dengan 4x pangkat 3. Jadi ini bisa kita buat pangkatnya 4x pangkat 3. Lalu untuk jawabannya ini ada A, B, C, D, E, F. Kita bisa kurangi juga kalau misalnya kita mau sampai di bagian D aja. A, B, C, D gitu. A, B, C, D untuk question atau optionnya. Misalnya jawabannya itu 2x pangkat 2. Lalu untuk AB, D-nya misalnya x pangkat 4. Lalu ini misalnya x 2x pangkat 4. Ini nanti memilih jawaban mana dia yang benar gitu ya.
ini nanti muncul option A, B, C, D, E, F, lalu kita centang option mana dia yang benar untuk pertanyaannya itu ya. Ini kita bisa tambah pertanyaan kalau misalnya kita mau buat kedua atau sampai 10. Jadi cara kerjanya seperti ini. Lalu kita klik down. Kita tunggu dia. Nah, ini kita bisa tampilkan lewat info, terus nanti muncul dia. Untuk pertama itu, tentukan keterangan pertama dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Jadi kalau misalnya peserta didiknya benar, maka dia nanti akan menjawab x pangkat 4. Jadi untuk aplikasi ini dia banyak pilihannya juga ya. Lalu untuk template-nya itu seperti ini, bisa kita ubah-ubah agar tampilannya lebih menarik. Ini banyak stylenya. Jadi kalau misalnya kita ubah. Jadi kalau misalnya pilihan peserta dirinya salah, nanti untuk ini. Nah, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan tentang penggunaan aplikasi Wordwall yang bisa kalian terapkan di kelas nanti pada peserta didik. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat. Terima kasih.